Kali ini kita akan membahas materi yang ada di statistika, yaitu pengujian hipotesis. Dalam statistik, hipotesis adalah klaim atau pernyataan tentang properti suatu populasi. Dan uji hipotesis adalah prosedur untuk menguji klaim tentang properti suatu populasi. Nah, di video ini kita akan menguji hipotesis untuk klaim yang berkaitan dengan proporsi populasi, min populasi, dan standar deviasi populasi. Pengujian hipotesis terdiri dari dua komponen. Yang pertama, hipotesis 0, simbolnya H0, yaitu pernyataan bahwa nilai parameter populasi seperti proporsi, min, atau standar deviasi sama dengan nilai yang diklaim. Hasilnya berupa kesimpulan untuk menolak hipotesis 0 atau gagal menolak hipotesis 0. Kemudian komponen yang kedua, hipotesis alternatif, disimbolkan dengan H1 atau HA, yaitu pernyataan bahwa parameter memiliki nilai yang berbeda dari hipotesis 0. Jadi kalau untuk hipotesis 0 tandanya sama dengan, untuk hipotesis alternatif bisa tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari, bergantung bunyi pernyataannya. Tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan di beberapa referensi juga digunakan untuk menyatakan hipotesis 0. Tapi berdasarkan buku Essential of Statistics karya Mario Triola, penggunaan tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan untuk hipotesis 0 sudah obsolet. Jadi sekarang kita hanya menggunakan tanda sama dengan untuk menyatakan hipotesis 0. Tanda dari hipotesis alternatif menunjukkan arah pengujian hipotesisnya. Kalau tandanya tidak sama dengan, pengujiannya dua arah. Tanda kurang dari menunjukkan pengujian hipotesis satu arah, yaitu ke kiri. Tanda lebih dari menunjukkan pengujian hipotesis satu arah. Contohnya, ada klaim bahwa berat rata-rata penumpang maskapai penerbangan, termasuk bagasi, paling banyak 100 kg. Kalimat ini menyatakan hipotesis mengenai rata-rata populasi. Kita bisa identifikasi hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Perhatikan kata paling banyak. Kalau dituliskan dalam notasi matematika, tandanya kurang dari sama dengan. Komplement atau kebalikan dari tanda kurang dari sama dengan adalah lebih dari. Tanda yang tidak mengandung sama dengan menunjukkan hipotesis alternatifnya. Jadi, hipotesis alternatif dari pernyataan ini adalah mu lebih dari 100. Hipotesis nolnya mu sama dengan 100. Kita bisa menguji hipotesis menggunakan 3 metode, yaitu metode titik kritis atau metode tradisional, kemudian metode p-value, dan metode confidence interval. Metode manapun yang kita gunakan membutuhkan statistik uji atau tes statistik, yaitu nilai yang digunakan dalam membuat keputusan tentang hipotesis 0. Pertama, kita akan membahas pengujian proporsi, yaitu pengujian atas klaim atau hipotesis yang dibuat tentang proporsi populasi. Ada beberapa ketentuan prosedur pengujian hipotesis dari proporsi. Yang pertama, sampel observasinya diambil dengan simple random sample. Kemudian, persyaratan untuk distribusi binomial terpenuhi, yaitu outcome-nya 2, jumlah eksperimennya merupakan bilangan bulat, dan probability dari setiap outcome adalah tetap. Kemudian, ketentuan yang ketiga, persyaratan NP lebih dari sama dengan 5, dan NQ lebih dari sama dengan 5 juga terpenuhi. Jadi distribusi binomial bisa didekati dengan distribusi normal dengan mu sama dengan N kali P dan standar deviasinya akar N kali P kali Q. Pengujian hipotesis untuk proporsi menggunakan tes statistik Z. Untuk menguji hipotesis proporsi, kita bisa menggunakan metode tradisional, yaitu menggunakan titik kritis atau metode p-value. Contoh kasusnya seperti ini. Berdasarkan sebuah penelitian, ternyata 57 dari 104 wanita hamil menebak dengan benar jenis kelamin bayi mereka. Gunakan data sampel ini untuk menguji klaim bahwa tingkat keberhasilan tebakan tersebut 50%. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Pernyataan ini mengklaim bahwa proporsi wanita hamil yang bisa menebak dengan benar jenis kelamin bayi mereka adalah 50%. Jadi nilai P-nya adalah 0,5.
Sebelum kita lakukan uji hipotesis, pastikan dulu semua ketentuan terpenuhi, yaitu sampel diambil secara acak sederhana, kemudian outcome-nya terdiri dari dua kategori, yaitu benar atau salah. Kemudian, karena jumlah sampelnya 104, maka NP dan NQ nilainya 52 lebih dari yang dipersyaratkan, yaitu paling sedikit 5. Setelah memastikan seluruh ketentuan sudah terpenuhi, kita lanjutkan dengan penyusunan hipotesisnya. Klaim tadi menyatakan bahwa 50% wanita hamil bisa menebak jenis kelamin bayinya dengan benar. Dari kalimat tersebut, kita bisa tuliskan notasi matematikanya dalam bentuk P sama dengan 0,5. Perlu diingat, hipotesis 0 selalu dituliskan dalam tanda sama dengan. Jadi, P sama dengan 0,5 menunjukkan hipotesis 0. Lawan dari sama dengan adalah tidak sama dengan. Hipotesis alternatifnya bisa kita tulis dengan P tidak sama dengan 0,5. Karena hipotesis alternatifnya memiliki tanda tidak sama dengan, pengujian hipotesis proporsi ini dua arah. Setelah menyusun hipotesis, kita hitung tes statistik menggunakan rumus ini. Berdasarkan informasi tadi, proporsi sampelnya 57/104. Karena P sama dengan 0,5, maka Q sama dengan 0,5. Dan kita dapat nilai tes statistiknya atau Z hitungnya adalah 0,98. Selanjutnya, kita uji hipotesis proporsi menggunakan metode titik kritis. Karena tingkat signifikansi yang digunakan 5% dan pengujian hipotesisnya dua arah, kita harus mencari nilai Z yang membatasi luas daerah kurva distribusi normal 2,5% di kiri dan 2,5% di kanan. Kita bisa temukan di tabel distribusi Z, nilai untuk Z 0,025 adalah negatif 1,96. Dan karena kurva distribusi Z atau kurva distribusi normal ini simetris dengan pusatnya di titik Z sama dengan 0, maka nilai Z yang membatasi area 2,5% paling kanan adalah 1,96. Jadi seperti ini ya, titik kritisnya di kiri negatif 1,96, di kanan 1,96. Daerah yang dibatasi Z sama dengan negatif 1,96 ke kiri dan Z sama dengan 1,96 ke kanan merupakan daerah penolakan terhadap hipotesis 0. Tadi kita peroleh tes statistiknya 0,98 dan jatuh di luar area penolakan. Jadi keputusan kita adalah gagal menolak hipotesis 0. Kita bisa simpulkan bahwa kita punya bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan bahwa tingkat keberhasilan tebakan wanita hamil atas jenis kelamin bayinya adalah 50%. Metode kedua yang kita bisa gunakan untuk menguji hipotesis adalah metode p-value. Kriteria pengambilan keputusannya seperti ini. Kalau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa, maka kita bisa menolak hipotesis 0. Sedangkan kalau p-value lebih dari alfa, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Dari hasil penghitungan, kita peroleh nilai tes statistiknya 0,98. Pada tabel distribusi normal yang ada di bukunya Triola, isi setiap selnya menunjukkan luas daerah dari Z-score tertentu ke kiri. Untuk Z sama dengan 0,98, kita lihat pada tabel luas daerahnya 0,8365, yaitu area kumulatif dari ujung kiri kurva distribusi normal sampai ke 0,98. Jadi, luas daerah dari Z 0,98 ke kanan adalah 1 dikurangi 0,8365 atau sama dengan 0,1635. Karena pengujiannya dua arah, p-value kita hitung dengan cara mengalihkan dua luas daerah dari Z sama dengan 0,98 ke kanan, sehingga diperoleh nilai p-value-nya 0,327. Karena p-value lebih dari 5%, maka hipotesis 0 gagal ditolak. Kesimpulannya, sama seperti metode titik kritis tadi, kita memiliki cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa tingkat keberhasilan tebakan wanita hamil atas jenis kelamin bayinya adalah 50%.